Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah kewajiban kita, berpuasa, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tentram, dengan tenang, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Semoga nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, kita semua, Anda, saya, semuanya mendapatkan kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran. Yang mana kelebihan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain kecuali malaikat. Manusia diberikan kelebihan berupa hati, berupa akal pikiran, sehingga kita bisa berpikir dan bisa merasakan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kita akal pikiran, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian, cobaan bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti, sudah barang tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penyakit, memberikan sebuah ujian cobaan, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan solusinya. Tidak mungkin Allah tidak memberikan solusi dari setiap penyakit yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketentraman yang ketika kita laksanakan akan menjadikan hati kita tentram. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari setiap masalahnya yang disampaikan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu dari ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullah, beliau menyampaikan setidaknya ada 3 solusi dari setiap masalah yang ada, setiap keruwetan yang kita semua alami. Solusi dari setiap masalah, ujian, cobaan yang ada di dalam hidup ini. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi yang pertama yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya adalah ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mengalami keruwetan, judek, pusing, mumet dalam hidup ini, yang pertama adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lebih tentram, sehingga ketika kita mendapatkan masalah, kita akan lebih tenang untuk mencari solusinya. Karena membaca Al-Quran termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, barang siapa yang berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Dan ini sudah tercantum dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Akan tapi tidak hanya sampai membacanya saja para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebisa mungkin alangkah lebih baiknya juga mempelajari makna-maknanya, mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga setelah membaca Al-Qur'an, hati kita menjadi lebih tenang, kemudian dilanjut dengan mempelajari makna-makna tafsir-tafsirnya, maka keimanan kita, ketakwaan kita akan menjadi meningkat. Keimanan kita akan menjadi lebih tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi termasuk kekeliruan
yang sering kali kita alami atau kita dapat di lingkungan sekitar kita adalah ketika kita semua mendapatkan masalah, mengalami masalah keruwetan dalam hidup ini, seringkali kita tidak membuka Al-Quran, akan tapi kita malah membuka HP. Banyak orang-orang yang mengira bahwasanya refreshing dari segala permasalahan dalam hidup ini adalah scroll HP, scroll TikTok, Instagram, dan seterusnya. Padahal seringkali ketika pemirsa semua termasuk saya mengalami masalah kemudian membuka HP, membuka WA, kemudian mengupdate status, menceritakan kondisi permasalahan dalam hari ini, seringkali itu bukanlah termasuk solusi. Dan seringkali itu malah menjadi beban tambahan dalam permasalahan kita. Maka pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya pribadi dan termasuk nasihat dari Yahya bin Mu'adz rahimahullah, solusi dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Terutama ini di bulan Ramadan, monggo bareng-bareng kita memperbanyak tadarus kita membaca Al-Quran kita. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian solusi yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi permasalahan hidup ini adalah memperbanyak puasa. Karena dengan memperbanyak puasa jamaah, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emosi kita akan terkontrol. Hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita akan lebih menjadi tenang ketika mendapatkan masalah, sehingga ketika mencari solusi itu lebih tepat mendapatkan solusinya. Dan ini cocok sekali, bagus sekali solusi ketika di antara kita memiliki sifat yang gampang emosian. Ketika mendapatkan masalah, ketika mengalami pusing dalam hidup ini, bawaannya ingin mengucapkan kata-kata yang kotor. Kemudian barangkali ada yang suka sekali membanting benda-benda yang ada di hadapannya ketika mengalami permasalahan. Maka dengan berpuasa diharapkan emosi kita akan menjadi lebih stabil. Dengan catatan, berpuasa dengan puasa yang benar. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tapi juga menahan mulut kita dari mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Menahan penglihatan kita dari mendengarkan pendengaran yang buruk. Menahan penglihatan kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan tangan dan kaki kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa yang demikian itu, dengan puasa yang benar, diharapkan emosi kita menjadi lebih stabil ketika menghadapi masalah, mendapatkan masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah adalah melaksanakan qiyamul lail. Kemudian dilanjut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qiyamul lail adalah salah satu cara paling jitu, paling manjur untuk menenteramkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Karena dengan qiyamul lail yang mana banyak sekali di antara kaum muslimin yang sedang tidur terlelap, kemudian kita bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dengan sendiri, dengan khusyuk, dengan waktu yang tenang. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala permasalahan dalam hidup ini. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan dalam jiwa dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman itu menghabiskan malamnya beribadah kepada Tuhannya dengan bersujud, dengan berdiri dan bersujud. Walladzina yabituna li rabbihim
sujadan wa qiyama. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ketenangan ini ketika menghadapi segala musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di antara kita, mungkin saya, Anda, pemirsa sekalian, ada beberapa kaum muslimin yang tidak cocok dengan 3 solusi ini tadi. Ada beberapa kaum muslimin yang merasa berat ketika melaksanakan 3 solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz ini. Maka ternyata ada solusi yang keempat. Solusi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali berkata, di antara cara mendapatkan ketenangan hati dan jiwa itu diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama adalah berdiam diri. Ya, berdiam. Bisa merenungi, duduk sendiri, disambi dengan ngopi, istirahat, tidur. Itu semuanya termasuk berdiam diri. Dan itu salah satu cara mengendalikan emosi, cara supaya hati kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cara mendapatkan hati yang tenang adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk 3 solusi yang pertama tadi, itu semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, cara mendapatkan ketenangan hati dan jiwa adalah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Melakukan perbuatan yang sia-sia saja tidak diperbolehkan, apalagi ketika melakukan perbuatan yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 solusi yang disampaikan oleh para ulama dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Monggo kita bisa memilih di antara 4 solusi ini. Tidak harus semuanya dilaksanakan, akan tapi cukup satu saja, insya Allah sudah memberikan value, memberikan insight, memberikan pengaruh di dalam hati dan jiwa kita sehingga menjadi lebih tenang ketika menghadapi masalah dan ujian yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga memberikan semangat, motivasi bagi saya pribadi dan pemirsa semuanya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Aqul qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.